Halo anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 5. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah Yesus menderita, wafat, dan bangkit. Baik anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita buka dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala anugerah-Mu yang kami alami hingga saat ini. Kami mohon terangilah pikiran dan hati kami, agar kami dapat belajar dengan baik. Kami mau belajar tentang sengsara, wafat, dan kebangkitan Putra-Mu. Semoga proses pembelajaran kami ini mampu menguatkan iman kami kepadamu. Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah yang pertama, kita akan memahami pokok-pokok kisah sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Dan yang kedua, kita akan meneladani pengorbanan Yesus. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, Allah adalah kasih, dan kasih adalah kurban. Wujud kasih Allah yang nyata itu ada di dalam diri Yesus. Dan Yesus rela menderita, sengsara, wafat di kayu salib. Nah, anak-anak, itu yang akan kita renungkan pada pembelajaran hari ini, di mana Allah adalah kasih dan kasih adalah kurban. Wujud kasih Allah yang nyata itu ada di dalam diri Yesus, dan Yesus rela menderita, sengsara, wafat di kayu salib. Nah, baik anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menyimak video seorang anak yang rela mengorbankan hidupnya untuk keluarganya. Mari kita menyaksikan video tersebut. Pemirsa, di saat anak-anak seharusnya belajar dan bermain, seorang anak di Jember, Jawa Timur terpaksa putus sekolah untuk menjadi tulang punggung keluarga. Selain itu dia juga harus mengurus neneknya yang sakit katarak. Dunia anak yang penuh dengan keceriaan nyaris tidak pernah dirasakan Holil, seorang anak berusia 15 tahun di Jember, Jawa Timur. Yang terpaksa putus sekolah karena harus menjadi tulang punggung keluarga karena ditinggal ayahnya ke Bali. Sementara ibunya sudah meninggal dunia. Sejak kelas 4 SD, setiap hari ia harus banting tulang bekerja sebagai buruh tani dan pencari kayu bakar guna menghidupi dirinya dan sang nenek. Nenek Holil yang berusia 65 tahun sudah tidak bisa melihat karena katarak yang dideritanya. Kehidupan Holil dan neneknya jauh dari kata layak. Kamar tidur yang mereka tempati juga berfungsi sebagai dapur. Tak jarang, tetangga yang prihatin dengan kehidupan mereka memberikan bantuan makanan untuk keduanya. Dengan neneknya itu, orang tuanya kerja ke Bali, ibunya meninggal. Jika tanpa bantuan apa-apa, tidak ada pilihan bagi Holil selain harus terus bekerja dan kehilangan masa kecilnya demi menyambung hidup. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto memberitakan.
Baik anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, baru saja kita telah menyimak video. Video tadi adalah video Holil tulang punggung keluarga. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kita lihat bersama bahwa Holil rela tidak sekolah demi menghidupi neneknya. Holil rela mengorbankan masa kecilnya yang seharusnya sekolah, bermain bersama teman-teman, justru tidak merasakan itu semua. Ia justru harus menjadi tulang punggung untuk keluarganya. Tindakan Holil sangat mengagumkan. Ia berani mengorbankan untuk nenek. Nah, anak-anak, kita juga belajar dari Holil ya. Holil itu adalah seorang anak yang merelakan hidupnya di masa-masa Holil seharusnya sekolah, bermain bersama dengan teman-teman, justru dia menjadi tulang punggung untuk keluarganya. Dia bekerja untuk keluarganya. Baik anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita juga merenungkan misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Kita akan bersama-sama merenungkannya. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus itu ditangkap dan Yesus itu diadili oleh Pilatus. Sebenarnya Pilatus itu berusaha untuk melepaskan Yesus karena Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Namun karena desakan para tua-tua dan ahli-ahli Taurat, maka Pilatus menjatuhi hukuman mati. Dalam perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Ketika Yesus memanggul salib, Yesus diolok-olok, Yesus diludahi, dan bahkan Yesus dimahkotai duri dan didera untuk disalibkan. Yesus menuju ke suatu tempat, atau Yesus disalibkan di suatu tempat yang bernama Tengkorak, atau dalam bahasa Ibrani yaitu Golgota. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Salib yang dipikul Yesus terasa berat. Badan Yesus lelah, penat, dan lemah. Banyak darah keluar dari luka-luka Yesus. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Ketika Yesus dijatuhi hukuman mati, para murid-murid yang selama ini mengikuti Yesus, mereka semua lari. Dan Yesus sendirian menapaki jalan sengsaranya. Namun, Ibu Maria dengan setia menderita bersama dengan Yesus. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Yesus sangat letih dan lemah. Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Maka bertolong-tolonglah menanggung beban, maka kamu memenuhi hukum Kristus. Perhentian keenam, wajah Yesus diusap oleh Veronika. Wajah Yesus kotor oleh darah, keringat, dan debu. Veronika dengan berani mendekati Yesus dan mengusap wajahnya. Dengan tindakan yang sederhana, Veronika telah menolong orang yang menderita. Maka kita belajar dari teladan Veronika, membuat kita berani untuk berbuat, meskipun kecil, untuk meringankan penderitaan orang. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Salib yang menindih Yesus sangat berat. Perjalanan menuju puncak Golgota masih jauh. Yesus semakin lelah, Yesus semakin payah.
Meskipun dengan teguh hati, Yesus bangun untuk melanjutkan ke puncak Golgota. Perhentian ke-8. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Yesus berkata kepada para putri-putri Yerusalem, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah engkau menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Hari semakin panas. Jalan menuju puncak Golgota semakin menanjak. Tubuh Yesus semakin lemah dan tidak mampu menahan beban salib yang begitu berat. Maka Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Namun Yesus tetap bangun, Yesus tetap bangkit untuk melanjutkan perjalanannya ke puncak Golgota. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Sesampainya di puncak Golgota, pakaian Yesus ditanggalkan oleh para serdadu. Para serdadu mengambil paksa dan bahkan mengundi pakaian Yesus. Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Para serdadu memberikan anggur bercampur mur kepada Yesus, namun Yesus menolaknya. Dan kemudian para serdadu menyalibkan Yesus. Perhentian ke-12. Yesus wafat di kayu salib. Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Salah satu prajurit menikam lambung Yesus untuk membuktikan bahwa Yesus telah wafat. Yusuf dari Arimatea memberanikan diri menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus, dan Maria menerima jenazah Yesus di pangkuan. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Para murid mengambil jenazah Yesus dan mengafaninya dengan kain lena. Menguburkan mayat Yesus di dekat Yesus disalibkan. Dan pada hari ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus Kristus ini terdapat dalam Injil Matius bab 28 ayat 1 sampai 10, di mana peristiwa ini menggemparkan terjadi 3 hari setelah Yesus wafat. Para murid Yesus menjenguk makam Yesus, namun tidak menemukan Yesus berada di dalam makam tersebut, dan mendapatkan pemberitahuan dari malaikat bahwa Yesus telah bangkit. Itulah gambaran secara umum kebangkitan Yesus dalam Injil Matius bab 28 ayat 1 sampai 10. Maka anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, bagi Yesus itu berkorban ialah wujud dari kasih. Maka dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 13 dikatakan, "Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Nah, selama hidupnya Yesus itu berbuat baik kepada semua orang, dan bahkan ia menolong orang-orang yang dikucilkan atau dijauhi. Perbuatan Yesus tidak disukai oleh para pemimpin agama Yahudi, karena Yesus telah mengatakan bisa mengampuni dosa. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, bagi para pemimpin agama Yahudi, yang bisa mengampuni dosa itu hanyalah Allah. Maka tindakan Yesus itu dianggap menghujat Allah, dan Yesus pun dia jatuhi hukuman mati.
Yesus dijatuhi hukuman mati, yaitu disalib di tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Yesus memanggul kayu salib yang begitu berat dengan tenaga dan pikiran yang sudah lelah. Yesus melakukan ini semua untuk menebus dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita. Dan pada hari ketiga setelah wafat, Yesus bangkit dari antara orang mati. Maka dengan kebangkitan Yesus, apa yang dikatakan sepanjang hidupnya itu dibenarkan oleh Allah. Maka tuduhan-tuduhan orang Yahudi itu tidak benar, sebab Yesus sungguh anak Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Baik anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, itulah pembelajaran kita tentang sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus, atau penderitaan Yesus, wafat, dan kebangkitannya. Maka mari kita bersama-sama merenungkan, merefleksikan bersama-sama untuk kebaikan Tuhan, di mana Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita tutup kegiatan pembelajaran ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, dengarkanlah kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Janganlah kami dipisahkan darimu, ya Tuhan, terhadap musuh yang jahat. Lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus, aku memujimu untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.